Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana hari ini? Apakah cuaca cerah atau gelap gulita? Ya, kalau saudara sudah malam memang gelap ya. Seperti di belakang saya ini gelap. Dan kita perlu ada terang supaya bisa melihat pada waktu kita berjalan. Jadi ada cerita saudara mengenai seorang yang buta. Dia sedang bertamu di rumah temannya. Hari sudah agak gelap, lalu dia mau pulang. Temannya mengatakan, kamu bawa pelita dong untuk di jalan. Lalu temannya yang buta ini mengatakan, ya sama aja aku mau bawa pelita atau nggak bawa, kan aku buta, aku nggak bisa lihat. Lalu temannya mengatakan, oh iya, maksudnya kamu bawa pelita supaya tidak ditabrak orang. Karena kamu bawa pelita jadi orang melihat bahwa kamu itu ada terang ya. Jadi ngomong-ngomong juga sering di jalanan itu orang-orang naik sepeda motor tidak ada lampunya ya, itu bahaya sekali, bisa ketabrak. Nah jadi orang ini akhirnya dia ya betul, terima kasih. Jadi aku mau bawa pelita dan jalan supaya orang melihat dia yang terang tidak tertabrak. Apa mau di tengah jalan ada orang yang nabrak. Dia marah. Kamu buta ya? Ada orang jalan kamu tabrak. Tapi orang itu cuek aja bilang, ini orang pemarah gitu ya. Lalu dia jalan. Lalu jalan lagi, kedua lagi, ketabrak lagi. Ada orang lagi papasan tapi nabrak dia karena tidak kelihatan. Lalu dia makin marah ya, dia bilang, dasar kamu buta ya, nggak lihat saya sudah bawa pelita kamu masih tabrak. Yang buta kamu, pelita kamu itu sudah padam, jadi saya tidak melihat kamu. Oh maaf, ternyata dia pelitanya sudah padam jadi tidak kelihatan. Lalu berjalan lagi, ketabrak lagi sama orang lain. Dia terus maaf, kamu tidak lihat ya, saya ini kan sedang berjalan. Emang pelitanya padam, tadi sudah dinyalakan ya kan, memang pelita saya padam. Ternyata orang yang nabrak itu juga bertanya yang sama, oh iya apakah pelita saya padam? Ternyata dua-duanya orang buta, jadi mereka tertawa-tawa. Nah pada saat itu ada lagi orang lain yang berjalan dan hampir menabrak mereka. Ternyata mereka sedang mencari, dua-duanya kan pelitanya sudah padam. Jadi orang tidak melihat ya, apalagi di dalam kegelapan. Lalu orang ini hanya berpikir, oh iya berarti saya yang harus bawa pelita supaya saya bisa melihat kalau ada orang lain. Orang ini tidak buta ya, jadi dia supaya saya bisa melihat kalau ada orang lain di jalan. Ya, pelita itu penting. Nah, saudara, dari cerita ini kita bisa lihat bahwa memang pelita itu penting. Pelita itu bisa memberi terang. Nah, namun di sini saya membaca dari sebuah buku yang menceritakan tentang cerita ini. Dia mengatakan bahwa pelita itu simbol dari kebijaksanaan. Dia katakan ya, bahwa kebijaksanaan yang kita miliki perlu diterangi supaya orang lain bisa melihat. Kalau buta sama buta, nggak bisa orang buta menuntun orang buta ya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas 6 ayat 39, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Ya, jadi di sini juga ada pepatah yang mengatakan 1.000.000 pelita dapat dinyalakan dari sebuah pelita, dan nyala pelita pertama tidak akan meredup. Pelita kebijaksanaan pun tak akan pernah habis terbagi ya. Jadi jadilah sumber terang ya. Kita sumber terang kita adalah Tuhan Yesus, dia adalah terang dunia. Jadi
kalau kita sudah memiliki terang dari Kristus, jangan sampai padam. Karena terang itu dapat menerangi orang lain. Apalagi terang yang diberikan oleh Kristus yang memberi kita kebijaksanaan. Jadi kita belajar dari Tuhan Yesus kebijaksanaan. Kita miliki terang itu dapat menolong orang lain melihat. Ya, karena orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Jadi saudara dan saya perlu memiliki terang kebijaksanaan dari Kristus. Karena terang kebijaksanaan itu kalau hidup terus di dalam kita, pada waktu kita berbicara kepada orang lain, pada waktu kita menunjukkan jalan pada orang lain, orang dapat melihat jalan itu. Ya saudara-saudara, maka kita ini yang sudah memiliki terang Kristus harusnya menjadi terang selalu. Terang itu dapat orang yang berjalan tidak terjatuh. Kalau ada lubang kita bisa lihat. Kalau ada ini menghindarkan kecelakaan. Kalau mobil tidak pakai lampu malam-malam bagaimana? Ya, banyak orang naik sepeda motor dia tidak tahu resikonya karena mereka tidak memakai lampu. Bahkan yang seperti merah-merah di belakangnya itu bahaya sekali karena mobil dari belakang tidak melihat itu bisa menabrak. Ya, nanti pasti mobilnya yang disalahkan. Namun karena dia tidak menggunakan lampu. Jadi saudara, marilah kita sebagai orang tua mengajarkan kepada keluarga, baik kepada suami istri maupun anak-anak, supaya kita waspada, supaya kita menjadi terang. Bukan saja terang kebijaksanaan, terang Kristus, tetapi pada waktu kita berkendaraan juga harus memasang lampu, khususnya di malam hari, ya. Dan ada peraturan juga siang hari juga mobil harus dinyalakan lampunya ya. Karena dengan ada lampu itu orang dari jauh dapat melihat. Apalagi pada waktu ada kabut ya, lampu harus dinyalakan supaya orang lain dapat melihat kita. Terang itu juga melindungi diri kita. Kita tidak ditabrak, tapi kita juga menghindarkan menabrak orang lain. Ya, mari kita menjadi orang-orang agen terang, sumber kebijaksanaan, karena kita memiliki firman Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, bacalah firman Tuhan dan merenungkannya dan mempelajarinya, supaya kita dengan setia kita dapat mengetahui jalan, memberi orang lain jalan, ya, karena mereka melihat terang dari diri kita. Ayo mulai sekarang ya, yang belum sering baca firman Tuhan, yang belum merenungkan, mulai sekarang kita harus mengajarkan kepada keluarga kita, kepada handai tolan kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami firman, dan melalui firman-Mu kami beroleh terang karena Engkau adalah sumber terang, Engkau adalah terang dunia. Dan tolonglah kami supaya kami juga memancarkan terang yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua, tolonglah semua orang yang merenungkan firman-Mu, agar mereka tidak hanya merenungkan tetapi menjalankan, mau menjadi terang dan mengajarkan kepada keluarga, anak cucu semua, supaya mereka juga dapat memiliki terang itu dan mereka dapat menjadi terang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, kiranya saudara semua mau menjalankan firman Tuhan. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.